Kali ini kita akan mendengarkan drama percintaan dengan judul Supir Jatuh Cinta Kepada Majikannya, karya Agais Izul Haq. Para pemeran adalah 1. Santi Bataviani sebagai narator. 2. Anita binti Muhammad H. Ebas sebagai Iren. 3. Dewi Lestari sebagai Ibu Susi. Dan yang keempat, Agais Izul Haq sebagai Arga. Ada seorang laki-laki dengan wajah yang tampan, berasal dari keluarga sederhana, yang ingin mendapatkan seorang perempuan yang berasal dari keluarga yang sangat berada. Perkenalkan, laki-laki ini bernama Arga. Dia berasal dari kampung yang baru saja datang ke Jakarta untuk mengadu nasib setelah lulus dari sekolah menengah atas dan bekerja sebagai supir pribadi dari seorang wanita bernama Iren. Iren merupakan seorang anak orang kaya yang hanya tinggal bersama ibunya semenjak berpisah dari seorang ayah. Iren juga memiliki wajah yang sangat cantik sehingga menjadi primadona di kampus, walaupun sedikit jutek. Ibunya Iren bernama Susi. Ibu Susi merupakan single parent yang bekerja di suatu bank terbesar di Jakarta yang menduduki jabatan sebagai kepala cabang. Kegagalan rumah tangga Ibu Susi dengan suaminya membuat Ibu Susi lebih menekankan kepada Iren untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Tibalah hari pertama Arga bekerja sebagai supir pribadi. Halo, perkenalkan saya Susi dan ini anak saya Iren. Silahkan perkenalkan diri Anda. Halo Ibu Susi dan Kak Iren, perkenalkan saya Arga. Saya anak rantau dari kampung. Saya baru lulus SMA dan mudah-mudahan saya bisa bekerja dengan baik bersama Ibu dan Kakak ya. Halo Arga, jangan panggil gue kakak ya. Kita seumuran, panggil saja Iren. Selamat bekerja, Arga. Semoga bisa menjalankan tugas dengan baik. Baik Arga, saya jelaskan sedikit tentang tugas kamu untuk nanti ke depannya. Jadi, tugas kamu nanti yaitu mengantarkan saya ke kantor ataupun ke tempat yang menunjang pekerjaan saya. Lalu, kamu juga bisa mengantarkan dan menjemput Iren ke kampus ataupun beberapa tempat yang menunjang perkuliahannya. Sudah mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu, sudah cukup jelas. Hanya saja mungkin kesulitan saya yaitu belum mengetahui jalan di Jakarta. Tetapi saya bisa menggunakan Google Maps sebagai paduan jalannya Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini merupakan bagasi biasa untuk taruh mobil yang biasa digunakan. Lalu kuncinya digantung saja bila selesai digunakan. Oke, saya rasa sudah cukup pemberitahuan terkait apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bisa antar saya ke kantor saya untuk bekerja? Baik Bu, saya siapkan dulu mobilnya ya Bu. Ibu Susi dan Arga pun berangkat menuju ke kantor Ibu Susi. Di dalam perjalanan, Ibu Susi juga menanyakan nomor telepon Arga untuk mempermudah dalam berkomunikasi. Arga, saya minta nomor kamu dong untuk saya bisa dengan mudah menghubungi kamu. Baik Ibu, nomor saya di 0812 3456 7890. Oke Arga, saya juga kasih nomor kamu ke Iren ya, biar Iren juga bisa menghubungi kamu dengan mudah. Tak lama pun mereka sampai di kantor Ibu Susi. Oke Arga, ini merupakan tempat saya biasa bekerja. Jika kamu ingin menunggu, ada tempat nunggu di belakang ya. Tapi jika Iren telepon kamu harus mengantarnya ya, dan jangan lupa untuk mengabari saya. Baik Ibu. Tidak lama, Iren pun menelpon Arga untuk meminta antar dirinya ke kampus. Halo Arga, gue Iren. Arga, gue minta tolong dong antar gue ke kampus karena hari ini ada kelas. Baik Kak Iren, saya langsung meluncur ya. Iren aja, jangan panggil kakak. Maaf, masih kaku Kak Iren.
Saya izin dulu ke ibu ya. Setelah itu saya langsung meluncur. Oke Arga, ditunggu ya. Telepon pun berakhir. Arga menuju ke ruangan Ibu Susi untuk meminta izin mengantarkan Iren. Arga, silakan masuk. Kamu tahu ruangan saya dari mana? Maaf ibu, izin saya tadi tanya sama Pak Satpam, lalu diarahkan ke sini. Gimana Arga? Ada apa nih? Maaf ibu, saya izin mengantarkan Kak Iren ya ke kampus. Ya ampun Arga, kamu kan bisa telepon saya. Nggak perlu ke ruangan saya. Baik ibu, saya lupa. Saya berangkat ya bu. Ya sudah sana, hati-hati Arga. Arga pun menuju rumah untuk menjemput Iren. Namun kondisi jalanan saat itu sedang ramai, sehingga Arga sedikit telat tiba di rumah. Kemana aja sih? Lama banget jemputnya, jadi telat tahu ke kampusnya. Maaf Kak Iren, tadi jalanan macet, jadi saya telat datang. Ya udah, besok-besok jangan sampai telat lagi ya. Iya Kak Iren, sekali lagi mohon maaf ya Kak Iren. Ya udah sana cepetan berangkat. Mereka pun berangkat ke kampus dengan kondisi Iren yang sedang marah. Dan Arga yang merasa bersalah sehingga tidak ada satu kata pun terucap di antara mereka. Mereka pun tiba di kampus. Nanti gue pulang jam 3 sore, jadi gue harap lu gak telat lagi ya. Siap Kak Iren. Ketika sudah mengantarkan Iren, Arga pun memutuskan untuk menetap di kampus Iren agar tidak telat lagi untuk menjemputnya. Tetapi Arga sangat terpesona oleh kecantikannya Iren, walaupun sedikit agak jutek. Gak usah pulang kali ya, di sini aja. Nanti kalau pulang malah kena macet lagi. Terus jemput Kak Iren telat lagi. Marah lagi deh. Tapi kalau dilihat-lihat Kak Iren cantik juga ya. Kalau lagi marah, cantiknya malah makin nambah. Apaan sih? Kenapa tiba-tiba jadi kepikiran Kak Iren terus? Udah, mending istirahat di mobil. Iren pun selesai menjalani perkuliahannya di hari tersebut dan segera pulang. Lalu tak lama keluar kampus, Iren sudah melihat mobilnya dan langsung naik ke mobil. Tumben gak telat jemput gue. Iya Kak, saya dari tadi di sini aja. Kalau pulang ke rumah dulu, takut nanti macet lagi. Terus nanti telat jemput Kak Iren. Nanti Kak Iren marah lagi. Iyalah, siapa coba yang gak marah telat masuk kelas? Kan jadi ketinggal beberapa materi yang diberikan. Pokoknya, besok-besok jangan sampai telat lagi. Iya Kak Iren nggak telat lagi. Tapi Kak, kakak kalau marah gini cantiknya nambah Kak. Apaan sih Arga? Gue malu. Udah berangkat, gue mau buru-buru sampai rumah. Oke Kak, kita berangkat. Mereka pun menuju rumah. Di sepanjang perjalanan, Iren pun terus dihantui dengan kata-kata Arga yang telah memujinya, karena selama ini tidak ada satupun cowok yang berani mendekatinya, apalagi sampai memberikan gombalan. Kata-kata Arga pun seakan-akan semakin keras terdengar di telinga Iren, yang membuat Iren senyum-senyum sendiri. Arga yang melihat itu dari kaca mobil akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Kak, kenapa Kak? Kok senyum-senyum gitu? Lagi seneng ya hari ini? Cie. Apa sih Arga? Gak kok, orang lagi kesal sama lo karena hari ini lo telat antar gue ke kampus. Kalau kesel, kenapa senyum-senyum sendiri gitu Kak? Pasti lagi seneng deh hari ini. Arga, stop ya. Gue lagi kesel, bukan lagi senang. Jadi, stop beranggapan gue lagi senang, oke? Jangan jutek-jutek gitu Kak, nanti cantiknya nambah. Hehehe. Arga, udah fokus nyetirnya aja, jangan gombal terus. Oke kakak cantik. Arga! Akhirnya mereka pun sampai di rumah. Tak lama sampai di rumah, Ibu Susi menelpon Arga untuk meminta dijemput. Halo Arga, Iren sudah sampai rumah. Sudah ibu, baru saja sampai di rumah. Bagaimana ibu, ada yang bisa saya bantu? Oke, syukurlah. Tolong jemput saya di kantor ya Arga, saya sudah selesai bekerja.
Baik Ibu, saya menuju kantor Ibu sekarang. Oke Arga, hati-hati di jalan ya. Arga pun langsung menuju ke kantor Ibu Susi untuk menjemputnya dan akhirnya sampai kantor Ibu Susi. Ibu Susi pun sudah menunggunya di depan kantornya dan Arga pun bergegas membuka pintu untuk Ibu Susi. Silahkan Ibu. Terima kasih Arga. Mereka pun menuju ke rumah Ibu Susi. Di perjalanan, Arga mulai memberanikan diri untuk membuka obrolan. Bagaimana Ibu hari ini pekerjaannya? Lancar atau ada kendala? Yah, begitulah Arga. Banyak sekali masalah yang harus saya atasi. Tapi sejauh ini masih aman lah. Pasti capek banget ya Bu jadi kepala cabang tuh. Pasti banyak banget yang diurus dan udah gitu tanggung jawabnya besar sekali. Semangat ya Ibu. Terima kasih ya Arga. Kamu sendiri gimana untuk hari pertama kerjanya? Aman? Aman Bu, untuk jalan saya masih hafalkan dikit-dikit. Hanya saja saya tidak tahu bahwa Jakarta sepadat itu Bu ketika jam berangkat kantor. Jadinya saya telat. Tadi jemput Kak Iren dan Kak Iren marah sedikit ke saya. Karena terlambat beberapa menit masuk ke kelas. Tapi pulangnya saya nggak telat jemput Kak Iren Bu. Karena saya tunggu Kak Iren sampai selesai dan kembali mengantarkan Kak Iren dengan selamat ke rumah. Ya udah, nggak apa-apa. Namanya juga hari pertama kamu bekerja. Pasti belum tahu cara memanage waktu. Besok-besok diperbaiki ya, jangan sampai telat lagi. Kalau enggak, Kak Iren akan marah lagi. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Akhirnya mereka pun tiba di rumah. Kak Iren, turun nak, Mama pulang. Iya, Ma. Sebentar aku ke bawah. Kamu lagi ngapain di kamar? Lagi ngerjain tugas, Ma. Besok aku mau presentasi. Oh iya, Ma. Besok aku berangkat bareng Mama ya. Soalnya aku presentasi besok pagi. Oke Kak, kamu bilang Arga sana, biar nanti Arga siap-siap dari pagi. Arga, Iya Kak, sebentar. Saya sedang mengambil barang-barang Mama di mobil. Kenapa Kak? Ada yang bisa dibantu? besok gue ada presentasi pagi. Jadi besok gue berangkat bareng Mama. Setelah antar Mama, lu antar gue. Ingat ya, besok pagi jangan sampai telat. Awas aja lu ya sampai telat. Siap Kakak Iren yang cantik. Ih Arga, kamu genit ya ke anak saya. Awas lu nanti suka sama anak saya. Tapi anak saya galak tahu sama laki-laki. Hati-hati aja ya Arga. Mama, apaan sih ah? Tidak Ibu, saya tidak genit. Saya hanya menyampaikan fakta aja bahwa kalau emang Kak Iren itu cantik. Tapi galak dikit sih. Hehehe. Ah, kamu bisa aja. Apaan sih? Udah sana pulang. Besok jangan sampai telat. Oke, saya pamit dulu ya Bu. Kak, sampai bertemu besok. Oke Arga, sampai ketemu besok. Udah sana pulang. Arga pun pulang ke kosnya, sementara Ibu Susi dan Iren masuk ke kamarnya masing-masing. Di malam hari, Iren tidak bisa tidur karena memikirkan kata-kata Arga yang selalu memuji dirinya. Duh, kenapa sih gue malah kepikiran kata-kata si supir itu ya, yang selalu bilang gue cantik bahkan di depan Mama. Sementara laki-laki yang lain gak pernah bilang gue cantik. Apa dia bohong ya? Ah, benci deh kalau kepikiran gini. Jangan sampai gue suka sama dia ya Tuhan. Udah Ren, stop mikirin kata-kata laki-laki itu. Dia cuma supir lu doang Iren. Ah, bodoh ah, mending gue tidur. Sementara itu, Arga pun merasakan yang sama di kosnya. Kenapa gue jadi ngebayangin wajah cantiknya Kak Iren terus ya? Apa jangan-jangan gue suka lagi sama dia? Ah, jangan sampai deh, dia kan anak majikan gue. Mana mungkin gue bisa jadi pacarnya Kak Iren? Tapi ya, emang si Kak Iren secantik itu. Tapi sayang judes banget orangnya. Udah, kenapa jadi kepikiran dia? Mending gue tidur deh. Pagi pun tiba. Arga sudah menyiapkan mobil untuk dipakai mengantarkan Ibu Susi dan Kak Iren.
sementara Ibu Susi dan Kak Iren baru saja selesai sarapan. Gimana Kak, kamu sudah siap untuk presentasi hari ini? Siap dong Bu, ayo kita berangkat. Let's go! Mereka pun menuju mobil yang dimana Arga sudah menunggunya dan sudah membukakan pintu untuk Ibu Susi dan Kak Iren. Selamat pagi Bu, selamat pagi Kak Iren. Silakan masuk. Selamat pagi Arga. Pagi. Cuek banget Kak Iren di pagi ini. Jangan cuek-cuek Kak, nanti cantiknya makin terlihat jelas. Hehe. Mereka pun berangkat. Di dalam mobil, Arga kembali memulai pembicaraan. Gimana tidur semalam, Ibu dan Kak Iren? Nyenyak kah? Atau tidak bisa tidur? Nyenyak kok Arga, makanya segar sekali saya pagi ini. Gak usah basa-basi deh Arga, udah fokus nyetir aja. Jangan galak-galak Kak Iren, saya kan cuma bertanya. Takutnya Kak Iren semalam mikirin saya. Jadinya nggak bisa tidur gitu deh. Deh, emang lo siapa sampai gue pikirin semalaman gitu? Udah, jangan berantem. Udah ya Arga, kamu fokus nyetir aja. Kamu bisa aja deh ngegodain Kak Iren. Abisnya lucu tahu Bu, kalau lihat Kak Iren jutek kayak gitu. Kayak cantiknya terlihat gitu, jadi ngegemesin. Ah, kamu bisa aja deh Arga. Arga, udah stop ya, fokus nyetir aja. Akhirnya mereka pun tiba di kantor Ibu Susi. Nak, kamu semangat ya presentasinya. Mama doakan semoga lancar tanpa ada halangan. Oke? Iya Ma, terima kasih ya Ma, doakan Iren supaya presentasinya lancar. Pasti dong nak. Arga, saya titip Iren ya. Siap Ibu. Kalian hati-hati ya. Bye Mama. Arga dan Iren pun menuju kampus Iren. Lagi-lagi dalam perjalanan, Arga menanyakan sesuatu ke Iren. Presentasi apakah hari ini? Mata kuliah manajemen. Jadi tuh kakak nanti mempresentasikan apa? Ya, kayak bagaimana kita membuat ataupun mengolah sebuah perusahaan dengan baik dan benar. Wih, keren banget kak. Tapi kalau gue lebih ke personal sih, kayak gimana cara atasan memperlakukan bawahan, begitupun sebaliknya, sehingga terciptalah sebuah manajemen yang baik. Hebat banget kak, kagum deh saya tuh sama kakak. Walaupun galak, tetapi ada sisi humanisnya. Apaan sih Arga? Udah ah. Akhirnya mereka pun sampai di kampus Iren. Kak, semangat ya presentasinya, semoga lancar. Saya tunggu di parkiran ya kak. Semoga hasilnya memuaskan. Oke, terima kasih. Sambil menunggu, Arga berinisiatif membeli coklat untuk nantinya diberikan oleh Iren setelah selesai presentasi. Arga pun menunggunya dengan sabar. Tak lama Kak Iren membuka pintu depan mobil. Arga, buka. Kok tumben kak duduk di depan? Belum selesai bicara Arga, Iren sudah memeluk Arga dengan erat sambil kegirangan. Setelah menyadari hal tersebut, akhirnya Iren pun melepaskan pelukannya dengan rasa canggung. Maaf Arga. Nggak apa-apa kak Iren, saya tahu kok kakak pasti presentasinya lancar. Makanya sebahagia ini. Iya, lancar presentasinya. Terus juga dosennya memberikan gue nilai tinggi gitu. Yeay, hebat banget sih kak kamu. Oke, sebagai hadiahnya, aku berikan coklat untuk kamu ya kak. Ah, terima kasih ya Arga. Tanpa disadari, Iren pun kembali memeluk Arga. Dengan canggung mereka kembali ke rumah. Di jalan pun tidak ada obrolan di antara mereka. Karena Iren yang masih canggung dan Arga yang masih tidak menyangka bahwa dirinya mendapatkan pelukan dari orang yang dia kagumi. Setibanya di rumah, Iren langsung masuk ke dalam kamar dengan rasa yang canggung dan Arga yang terdiam lama di dalam mobil. Sesampainya di kamar, Iren sangat kesal karena telah berlebihan terhadap Arga. Duh, gak seharusnya gue seperti ini meluk Arga sembarangan. Pasti Arga marah deh sama gue. Ah, tidak.
Sementara Arga yang terdiam juga merenungi sambil bertanya-tanya dalam hati. Ini beneran gue dipeluk sama Kak Iren? Kenapa gue jadi salah tingkah gini ya abis dipeluk sama Iren? Kenapa gue berharap ini terjadi lagi? Jangan sampai rasa ini menghantui deh. Tak lama setelah itu, telepon Arga berbunyi. Ternyata Ibu Susi menelpon Arga untuk minta dijemput. Halo Arga, tolong jemput saya sekarang ya, saya sudah pulang. Baik ibu, saya segera ke sana. Arga pun tiba di kantor Ibu Susi dan langsung membukakan pintu untuk Ibu Susi. Silahkan ibu. Baik Arga, terima kasih. Yuk kita pulang. Mereka pun menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, Arga segera pamit pulang karena dirasa kerjaannya sudah selesai. Ibu, saya pulang duluan ya. Oke Arga, hati-hati di jalan ya. Sesampainya di kosan, Arga masih terbayang-bayang dengan pelukan yang diberikan oleh Iren. Semakin membayangkan, semakin meningkat rasa Arga terhadap Iren. Hari demi hari dilalui tidak terasa sudah 3 bulan lamanya, Arga bekerja dan memberanikan diri untuk menyatakan cinta kepada Iren. Karena Arga tidak ingin memendamnya sendiri di depan Ibu Susi ketika sedang makan bersama di meja makan. Ibu Susi, Kak Iren, saya izin untuk menyatakan sesuatu. Sebenarnya saya sudah mempunyai rasa kepada Kak Iren dan ingin mengenal Kak Iren lebih jauh untuk menjadikannya pasangan untuk saya. Apakah Kak Iren bersedia untuk menjadi pasangan saya? Hah? Ini serius? Mah, gimana ini? Ya Mama serahkan lagi ke kamu Kak, mau nerima atau tidak, karena kan yang akan menjalankannya kamu bukan Mama. Tapi gak apa-apa kalau Arga hanya seorang supir mah. Ya kalau kamu suka nggak apa-apa, Mama terima saja kok. Ya udah, aku mau Arga jadi pasangan kamu. Aku harap kamu bisa menjaga dan mencintaiku dengan baik. Yeay, terima kasih ya Mama. Terima kasih Kak Iren. Saya akan menjaga dan mencintai serta selalu mengupayakan kebahagiaan Kak Iren semampu saya. Udah ya, jangan manggil kakak lagi. Sekarang kan aku udah jadi pacar kamu. Baik Kak Irenku sayang. Gombal aja kamu tuh Arga. Akhirnya Arga dan Iren pun resmi berpacaran, tapi di tengah-tengah kesenangan Ibu Susi berbicara sesuatu kepada Arga dan Iren. Selamat ya untuk kalian sudah resmi berpacaran. Tapi ada sesuatu yang belum Ibu sampaikan. Sebenarnya Arga itu adalah anak Pak Bambang, pemilik perusahaan batu bara yang mengaku kepada Arga hanya sebagai pekerja serabutan. Agar Arga tidaklah menjadi anak yang manja sehingga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Saya terima Arga juga sebagai supir agar Arga dan Iren dekat dan bisa saling mencintai. Dan juga saya ingin Iren melihat laki-laki tidaklah hanya dari harta melainkan dari sifat, sikap dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Maka dari itu saya sangat senang kalian resmi berpacaran dan semoga hubungan kalian bisa mencapai pernikahan. Sekali lagi Mama minta maaf karena baru memberitahukannya sekarang. Arga dan Iren pun terdiam 1000 bahasa.